Saya dibesarkan oleh perempuan hebat dan kuat yang menjadi tuntunan dan juga panutan saya. Sosok yang sederhana tapi banyak melakukan hal-hal luar biasa. Saya beruntung memilikinya, dan saya tidak bisa membayangkan apa jadinya hidup saya sekarang ini jika tidak dibentuk oleh beliau. Dia adalah budi saya yang mengasuh saya dari usia 7 bulan hingga saya dewasa. Saya ingat ketika masih kecil, sebelum tidur saya selalu didongengkan tentang kebaikan, tentang perjuangan, dan tentang kegigihan hidup. Sosok itu telah pergi untuk selamanya, tapi segala kebaikan dan juga nilai-nilai hidup yang diajarkan tidak akan pernah hilang dalam jiwa saya. Ketika saya masih kecil, saya selalu diberi kesempatan untuk memiliki binatang, tetapi beliau mengatakan bahwa saya harus bertanggung jawab untuk semuanya, dan itu adalah cara beliau untuk mengajarkan saya bertanggung jawab dan juga disiplin. Pada saat itu, saya memiliki tetangga, seorang anak yang selalu dijauhi oleh anak-anak lain. Dia dianggap membawa kutukan, memiliki penyakit menular, dan bahkan membawa sial, dan semua anak memanggilnya sebagai si gila. Belakangan saya baru tahu bahwa dia sebenarnya hanya memiliki penyakit epilepsi, tetapi banyak orang yang tidak mengetahui, sehingga sayangnya hidupnya berakhir dengan sangat tragis. Bude saya yang selalu mengatakan bahwa saya mesti bermain dengan dia dan juga berbagi mainan bersama dengan dia. Bude saya adalah satu-satunya orang yang tidak melarang saya untuk bermain dengan dia, tidak seperti orang-orang lainnya. Secara tidak langsung, saya baru menyadari bahwa saya telah dipaparkan pada pekerjaan yang saat ini saya tekuni. Saya menekuni pekerjaan yang syarat dengan keindahan yang tersembunyi. Meniti karir dari seorang pengasuh, asisten guru pada sebuah panti untuk anak-anak dengan disabilitas majemuk. Dan saya menyadari bahwa itu adalah fondasi penting dalam karir saya berikutnya. Kemudian alam membawa saya untuk berada di dunia yang lebih luas, bertemu dengan anak-anak yang lain, bertemu dengan pendidik yang lain, bertemu dengan orang-orang ahli yang membuat saya belajar banyak. Saat itu saya bekerja pada sebuah organisasi yang memperkenalkan tentang paradigma inklusi dan pelaksanaannya di Indonesia. Karir saya semakin berwarna, semakin luas, begitu juga dengan tanggung jawab dan tantangan. Sebuah loncatan yang besar ketika dulu saya hanya memikirkan murid yang ada di kelas saya, atau paling besar adalah di level sekolah. Tetapi kemudian pada peran yang baru, saya tidak hanya belajar tentang teknis, tapi juga advokasi dan manajerial. Saya bersyukur bisa bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang mengajarkan saya tentang hal-hal yang luar biasa yang tidak saya ketahui sebelumnya. Dan terima kasih saya untuk mereka semua. Saat ini saya bekerja sebagai Educational Specialist Program. Dan untuk Perkin Internasional, saya bertanggung jawab untuk misi mereka di Indonesia, yaitu untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas majemuk. Sebuah tantangan yang luar biasa. Di samping ada banyak keindahan yang juga luar biasa. Saya bersyukur karena saya bisa berperan lebih, dan Allah selalu melindungi saya dan selalu berada menyertai jalan saya dan memakai saya meskipun untuk peran yang sangat kecil. Ketika saya mengingat tentang educationalist specialist, sepertinya bahwa seakan-akan saya mengerti semuanya, padahal tidak. Saya justru belajar dari anak-anak ini dan juga para orang tua. Merekalah yang menginspirasi saya.
Mereka yang membuat saya yakin bahwa ini adalah dunia pilihan saya. Saya tidak ingin ada anak-anak lain lagi seperti teman saya yang dulu. Sebuah tantangan yang besar, tapi juga menyenangkan, apalagi ketika saya sedang bersama dengan anak-anak, membuktikan apa yang saya pikirkan, apa yang mengganggu pikiran saya. Itu adalah hal yang luar biasa ketika melihat anak mampu melakukan sesuatu atau mengetahui ada orang lain yang jatuh cinta pada anak-anak ini, pada bidang ini. Ketika saya berpikir ke belakang, bagaimana saya memilih pekerjaan ini atau peran ini, sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang saya peroleh dengan tiba-tiba atau karena peristiwa spiritual yang luar biasa. Tetapi seperti orang Jawa bilang, witekesno jalaran sokulino. Dan saya juga meyakini itu semua bermula dari pemaparan pada anak atau teman saya ketika saya masih kecil. Dan guru saya secara tidak langsung memperkenalkan saya dengan dunia ini. Di samping memang saya bertemu dengan banyak perempuan hebat yang akhirnya membuat saya yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik saya. Kepada wanita-wanita Indonesia, you are special. Anda diberi tugas untuk membangun karakter dan kepribadian generasi untuk masa depan bangsa ini, dan itu melekat pada Anda. Tanggung jawab yang luar biasa. Jadilah yang terbaik dari versi diri Anda, dan kita pasti bisa menjadi yang terbaik untuk dunia kecil kita. Menjadi Kartini